SBY menyebut jangan seret dalam kasus Hambalang dan Senturi. Apakah ingin cuci tangan? Ada yang mulai panas dingin nih. Menyangkut isu-isu yang berkaitan dengan Partai Demokrat di masa lalu, termasuk kasus-kasus hukum yang mengait kepada sejumlah kader Partai Demokrat waktu itu, telah dilakukan penegakan hukum secara kredibel. Dalam proses itu, perlu kami jelaskan, meskipun kepala pemerintahan saat itu berasal dari Partai Demokrat dan Partai Demokrat juga berada dalam pemerintahan, proses penegakan hukum dihormati dan tidak ada intervensi yang dilakukan. Dengan demikian, permasalahan penegakan hukum yang sudah selesai itu sangat tidak relevan kalau diangkat-angkat lagi, apalagi secara politik. Sekali lagi saya nyatakan bahwa semua yang dinyatakan terlibat itu sudah diproses pengadilan. Saya setuju nih kalau Bang Mas bilang tadi bahwa ada pihak-pihak yang belum, katakanlah belum diproses, belum diperiksa dalam kasus Hambalang. Kita dukung sepenuhnya. Kita kalau perlu kita bongkar lagi kasus Hambalang biar kita tahu jelas siapa sebenarnya orang-orang yang terlibat yang belum diproses hukum. Saya rasa media juga pernah waktu itu 2017 sudah banyak angkat soal itu. Makanya kalau kemudian sekali lagi orang-orang Demokrat merasa lebih baik dari Pak Jokowi, sementara tangan mereka itu berlumuran darah, ada banyak cerita-cerita kematian misterius dan gak masuk akal atas saksi-saksi kunci kasus korupsi Hambalang, itu mengkhawatirkan sekali gitu. Mereka ini kayak nggak tahu malu sekali. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Susilo Bambang Yudhoyono adalah manusia paling baper sedunia. Selain manusia paling baper, ternyata ingin lepas tangan dan cuci tangan atas kasus yang dihadapi pada masa pemerintahannya. SBY meminta agar dirinya, keluarganya, dan Partai Demokrat tidak lagi dikait-kaitkan dengan kasus proyek Hambalang. Lalu bagaimana tanggapan SBY secara keseluruhan? SBY mengatakan tuduhan sejumlah kalangan seolah ada keterlibatan dirinya dan demokrasi dalam proyek Hambalang sengaja digoreng oleh pihak tertentu. Ia mengatakan dihentikannya proyek tersebut dilakukan karena ada masalah hukum di dalamnya. Itu pun sudah selesai kasusnya. Sementara untuk kelanjutan proyek tersebut jelas bukan jadi lagi tanggung jawab karena ia bukan lagi presiden. Begitu katanya. Itu menjadi hak pemerintah Presiden Jokowi, jangan dikait-kaitkan dengan SBY dan Partai Demokrat, kata SBY. Saat menyampaikan pidato penutupan di hadapan caleg Partai Demokrat di Hotel The Sultan Jakarta, SBY mengatakan Jokowi bisa melanjutkan pembangunan proyek tersebut sebagai presiden bersama, seperti saat ia melanjutkan proyek pembangunan pemerintahan sebelumnya. Dalam kesempatan itu, SBY juga meminta kepada rakyat Indonesia agar tidak mudah percaya dengan tuduhan yang dilemparkan kepada dirinya ataupun Partai Demokrat. Dia juga berpesan agar rakyat pun tidak mudah melemparkan fitnah kepada pihak manapun. Bagaimana bisa masyarakat tidak melibatkan dirinya? Proyek Hambalang adalah proyek warisan SBY yang tidak selesai hingga saat ini dan telah meninggalkan kerugian negara hingga 2,5 triliun rupiah. Dalam proyek tersebut, lebih banyak koruptor besar dari Partai Demokrat seperti Andi Alfian, Malarangeng, Anas Urbaningrum, Muhammad Nazarudin, dan hal-hal yang lain yang selama ini perjalanan penanganannya baik di KPK ataupun di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta. Rakyat Indonesia tentu sudah menyaksikan banyak peristiwa yang terjadi dan fakta yang terbuka, yang terungkap dan terbongkar. Boleh dibilang kasus Hambalang ini menjadi panggung bagi nama-nama besar. Mari kita mulai dulu deh dari para pelakunya yang sudah divonis, baik yang terpidana ataupun mantan terpidana. Tentu saja nanti banyak menyusul nama-nama yang mungkin merupakan para saksi yang memiliki informasi, keterangan, dan juga data sentral. Bahkan katanya, dalam perjalanan kasusnya selama di KPK, Anas sempat mengajukan nama SBY dan Edi Baskoro Yudhoyono alias Ibas selaku anggota DPR
sekaligus sekjen Partai Demokrat, untuk menjadi saksi meringankan. Sayangnya, SBY dan Ibas menolak meski KPK sudah memfasilitasi permintaan Anas dengan melayangkan surat kepada kedua orang tersebut. Ya, pasalnya Ibas adalah ketua streaming Komite Kongres Partai Demokrat pada tahun 2010 silam. Tidak hanya menyinggung SBY soal Hambalang, atas penyebutan SBY juga perlu diperiksa KPK untuk kasus tudingan ini, didasarkan pada sekumpulan informasi dari sumber yang mengetahui detail kasus Senturi. Bukti lainnya agar SBY tidak terlibat dalam dua proyek besar tersebut dalam pernyataan Roy Suryo pada 2016 lalu, di mana DPR dan KPK menyebutkan kasus tersebut tidak boleh diselesaikan karena masih bermasalah dengan hukum. Andai saja Jokowi melanjutkan hal ini, seperti apa yang diungkapkan oleh SBY dilanjutkan proyek di tangan Jokowi, dapat diartikan Jokowi telah menyelamatkan SBY dan keluarganya dalam keterlibatan kasus tersebut. Akan tetapi, hal yang saya lihat pada SBY kali ini tentang diteruskannya proyek Hambalang. Saya melihat SBY ingin diselamatkan oleh Jokowi. Apakah Jokowi akan mengabulkannya? Bagi saya, Jokowi tidak akan mengabulkan apa yang diungkap oleh SBY. Apalagi SBY sudah jelas menolak bergabung dengan Jokowi pada Pilpres 2019. SBY malah mengungkit hubungan buruk dengan SBY, malah membaca peta politik yang ada di depan. Kasus tersebut akan kembali booming jika Jokowi terpilih. Ya, terjadi seperti Malaysia, di mana mantan pemimpinnya dipenjara dalam aksi. Itu pun SBY pernah curhat selama ini, menahan emosi karena selama 10 tahun kerap dicurigai terlibat dalam kasus Bank Senturi. Susilo Bambang Yudhoyono adalah manusia paling baper sedunia. Selain manusia paling baper, ternyata ingin lepas tangan dan cuci tangan atas kasus yang dihadapi pada masa pemerintahannya. SBY meminta agar dirinya, keluarganya, dan Partai Demokrat tidak lagi dikait-kaitkan dengan kasus proyek Hambalang. Lalu bagaimana tanggapan SBY secara keseluruhan? SBY mengatakan tuduhan sejumlah kalangan seolah ada keterlibatan dirinya dan demokrasi dalam proyek Hambalang sengaja digoreng oleh pihak tertentu. Ia mengatakan dihentikannya proyek tersebut dilakukan karena ada masalah hukum di dalamnya. Itu pun sudah selesai kasusnya. Sementara untuk kelanjutan proyek tersebut jelas bukan jadi lagi tanggung jawab karena ia bukan lagi presiden. Begitu katanya. Itu menjadi hak pemerintah Presiden Jokowi, jangan dikait-kaitkan dengan SBY dan Partai Demokrat, kata SBY. Saat menyampaikan pidato penutupan di hadapan caleg Partai Demokrat di Hotel The Sultan Jakarta, SBY mengatakan Jokowi bisa melanjutkan pembangunan proyek tersebut sebagai presiden bersama, seperti saat ia melanjutkan proyek pembangunan pemerintahan sebelumnya. Dalam kesempatan itu, SBY juga meminta kepada rakyat Indonesia agar tidak mudah percaya dengan tuduhan yang dilemparkan kepada dirinya ataupun Partai Demokrat. Dia juga berpesan agar rakyat pun tidak mudah melemparkan fitnah kepada pihak manapun. Bagaimana bisa masyarakat tidak melibatkan dirinya? Proyek Hambalang adalah proyek warisan SBY yang tidak selesai hingga saat ini dan telah meninggalkan kerugian negara hingga 2,5 triliun rupiah. Dalam proyek tersebut, lebih banyak koruptor besar dari Partai Demokrat seperti Andi Alfian, Malarangeng, Anas Urbaningrum, Muhammad Nazarudin, dan hal-hal yang lain yang selama ini perjalanan penanganannya baik di KPK ataupun di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta. Rakyat Indonesia tentu sudah menyaksikan banyak peristiwa yang terjadi dan fakta yang terbuka, yang terungkap dan terbongkar. Boleh dibilang kasus Hambalang ini menjadi panggung bagi nama-nama besar. Mari kita mulai dulu deh dari para pelakunya yang sudah divonis, baik yang terpidana ataupun mantan terpidana. Tentu saja nanti banyak menyusul nama-nama yang mungkin merupakan para saksi yang memiliki informasi, keterangan, dan juga data sentral. Bahkan katanya, dalam perjalanan kasusnya selama di KPK, Anas sempat mengajak Indonesia tanah air beta
pusaka abadi nan jaya.